Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Banyak orang berbicara misi, tapi kadang-kadang mereka tidak tahu apa itu misi. Misi bukan karena jauhnya Anda pergi dari rumah, tetapi misi itu ada di sini, seperti hati Bapa untuk menyelamatkan setiap manusia supaya diselamatkan. Itu misi. Itu misi. Sehingga orang yang dijangkau itu sebenarnya bukan orang jauh, bisa sekeliling kita, bisa keluarga, bisa tetangga, siapa saja. Itu misi. Sehingga banyak orang bilang, wah dia orang misi karena perginya jauh. Bukan itu. Ya. Dan yang merusak misi, pelayanan misi itu bisa terjadi pada saat terjadi tim. Justru pada saat banyak orang, ada beberapa orang terikut di dalam misi itu. Nah, diantaranya adalah dosa yang diakibatkan dari mulut dan juga dari perlakuan. Nah, sekarang istri saya bertanya beberapa hari ini, apa itu pertanyaannya? Yang berbicara tentang dosa mulut. Ya. Ini berdasarkan apa yang kita alami dan kita rasakan di dalam pelayanan beberapa minggu terakhir ini, gitu loh. Nah, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang memang satu tim dengan kita, gitu loh. Kira-kira menurut Papi gimana sih tentang dosa mulut itu? Ya, dosa mulut itu, firman Tuhan katakan dosa lidah, dosa mulut itu, meskipun kita beribadah, tapi kalau tidak bisa dikekang mulut ini, maka ibadahnya sia-sia, dikatakan begitu. Dan jauhi orang tersebut, dijauhi. Karena dosa mulut itu tidak mandiri, tidak sendiri. Dosa mulut itu selalu akan membawa orang lain terikut di dalamnya. Jadi kalau ada orang berdosa, dosanya dosa mulut, dia akan mengikat orang lain, akan melibatkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Umpamanya ngerumpi. Apa itu ngerumpi? Ngerumpi itu membicarakan orang lain yang negatif. Itu ngerumpi. Orang bilang gosip, digosok semakin sip. Nah, itu akan mengakibatkan rusaknya pelayanan. Yang dinamakan itu fitnah. Nah, fitnah itu merusak. Nanti pada akhirnya tidak menjadi kesaksian di dalam pelayanan itu. Makanya di dalam pelayanan hati-hati untuk tim. Berapa tim kita sudah rusak? Oleh karena apa? Dosa mulut dimulai. Ya, dimulai dari dosa mulut. Sesuatu yang sia-sia diucapkan dengan sia-sia. Nah, sia-sia yang diucapkan, membicarakan orang yang sebenarnya tidak perlu dibicarakan, tapi karena dia tidak mampu untuk melakukan berita yang harus diberitakan kebenaran itu, maka dia akhirnya memberitakan orang lain. Pada saat orang lain dibicarakan tidak sadar, akhirnya tim itu sendiri dibicarakan. Lah, semua orang punya kelemahan yang sama, semua orang pasti punya kekurangan. Tapi pada saat Anda melakukan bicara gosip, bicara yang tidak benar dan itu belum tentu benar, maka pelayan itu akan rusak. Karena orang yang akan dijangkau ini justru apa sih ini, ya, dia tahu kalau dia mau dijangkau, tapi karena dari omongan itu maka jadinya rusak. Saya kira itu. Ada lain lagi? Karena gini ya, jadi dosa mulut itu berbahaya karena ada firman Tuhan katakan bahwa dari mulut yang sama keluar kutuk dan dari mulut yang sama juga keluar berkat. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di dalam perkataan itu kan ada kuasanya, gitu. Nah, bagaimana seandainya ketika orang menjelek-jelekan kita seperti yang kita alami sekarang ini, tetapi kenyataannya itu salah, kira-kira berkuasa nggak perkataan-perkataan negatif itu tentang kita? Tapi kita tidak seperti itu. Gitu. Oh, tidak ada, tidak berlaku. Ya. Orang mengutuk kita pada saat kita melakukan yang benar, maka kutuk itu akan kembali kepada dia. Itu hukumnya. Kutuk itu akan kembali ke dia. Kutuk itu justru akan menjadi berkat. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa memberkati kamu, maka aku akan berkati. Barang siapa mengutuk kamu, maka aku akan kutuk. Barang siapa dia mengutuk kita, kutuk itu akan kembali kepada dia. Makanya kita lihat, banyak orang yang hidupnya bukan tambah baik,
tapi tambah tidak baik. Karena apa? Karena dosa mulut. Ya, dia membicarakan tentang kita, dilihat saja anak-anaknya, dilihat buahnya. Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu melihat pohon, lihat buahnya. Bagaimana buahnya, itu pohonnya. Nah, untuk itu makanya hindari orang yang dolak-dalik, mulutnya dolak-dalik. Hindari, Alkitab katakan. Dengan demikian kita akan terhindar dari dosa itu, lantas hidup kita juga akan Tuhan baikin, diperbaiki. Nah, sekarang sekarang kita masa penjangkauan itu memberkati aja, didoakan aja, diberkati, semua orang diberkati, bahkan orang yang tidak suka dengan kita berkati. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan pembalasan, seandainya itu harus dibalas, pembalasan itu adalah hak yang maha kuasa, hak Tuhan pembalasan itu. Dengan demikian maka sempurna pelayanan kita tetap berjalan di dalam misi itu. Misi tidak akan pernah rusak pada saat kita membina dan kita melayani dengan benar, menjangkau dengan benar. Karena yang kita katakan itu adalah kebenaran. Tidak mungkin kebenaran kita lakukan dengan cara yang tidak benar. Kalau pelayanan kebenaran itu kita lakukan dengan benar, mustahil dan mustahil hidup kita tidak benar. Kalau hidup kita pasti benar dan pemberitaan kita itu benar dari mulut kita ini, otomatis berkat itu nggak usah minta, nggak usah kita menjadi pengemis di hadapan Tuhan. Tuhan tolong berkati aku, nggak usah. Karena Alkitab mengatakan apa? Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, apa yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah masuk dalam hati, yang tidak pernah diangan-angan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi kita semua di dalam misi. Sekali lagi, di dalam misi. Sehingga orang yang tidak bermisi, ya wajarlah kalau dia punya rumah dikontrakkan, lantas dan bayar, itu lumrah. Tapi tidak pernah mengalami berkat Tuhan. Anak cucunya dia mengalami kesusahan demi kesusahan. Akan tapi puji Tuhan, kita bukan menyombongkan diri, akan tapi Tuhan itu memang baik, dia membela kita dan hidup kita itu tetap baik. Oke? Tuhan memberkati untuk rekan-rekan sahabat misi semuanya. Oke.